Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Zakia Audrey Norge Kalista dalam liputan khusus Beranda Informasi hadir untuk negeri yang akan kami sajikan beberapa informasi pada hari ini untuk Anda. Sebanyak 467 orang personel gabungan disiagakan untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar ganjil genap di 5 gerbang tol yang ada di Kota Bandung. Personel gabungan TNI Polri bersama Dinas Perhubungan mengikuti apel gelar pasukan di halaman Mapolrestabes Bandung, Jawa Barat, Kamis 2 September. Apel yang dipimpin Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung ini merupakan persiapan dan sosialisasi penerapan aturan ganjil genap bagi kendaraan guna menekan mobilitas warga saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 di Kota Bandung. Dalam kegiatan ini, sebanyak 467 personel gabungan dilibatkan untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar di 5 pintu keluar tol yang ada di Kota Bandung, yakni pintu keluar tol Pasteur, Pastir Koja, Muhammad Toha, Buah Batu, dan Kopo. Pelaksanaan aturan ganjil genap bagi kendaraan di Kota Bandung akan berlaku pada akhir pekan ini, Jumat tanggal 3 hingga Minggu 5 September. Mulai pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Aturan ini berlaku bagi seluruh kendaraan yang memasuki wilayah Kota Bandung, kecuali bagi kendaraan darurat seperti ambulan, kendaraan dinas kepolisian dan TNI, kendaraan dinas berplat nomor merah, angkutan barang, angkutan umum termasuk angkutan dalam jaringan atau daring. Bagi kendaraan yang kedapatan melintas di luar tanggal ganjil maupun genap, yang telah ditentukan maka akan diputar balikan. Rencana kita akan melakukan kegiatan di beberapa titik di pintu masuk Kota Bandung. Ya, nah di tiap titik ini akan kita tempatkan unsur kami dari Polres, kemudian dari Dishub dan dari TNI. Gunanya untuk mengurangi ya arus yang masuk ke Kota Bandung pada saat weekend. Penerapan aturan ganjil genap bagi kendaraan ini kembali diberlakukan karena tingginya mobilitas warga, menyusul adanya relaksasi di sejumlah sektor, khususnya sektor pariwisata. Dengan aturan ganjil genap ini diharapkan mampu menekan mobilitas sehingga penyebaran COVID-19 di Kota Bandung dapat terkendali. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansa Afgani, Kantor Berita Antara mewartakan. Cabang olahraga sepak takraw Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan meraih medali pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 di Papua pada Oktober mendatang. Saat ini seluruh atlet baik putra maupun putri sedang menjalani pemusatan latihan. Jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua pada Oktober mendatang, saat ini seluruh atlet sepak takraw Sulawesi Tenggara sedang menjalani pemusatan latihan di Gedung Olahraga Universitas Halu Oleo Kendari. Ditemui di tempat tersebut, pelatih sepak takraw Sultra Heriansyah, Kamis 2 September menyebut, pada PON ke-20 nanti, sepak takraw Sulawesi Tenggara akan berlaga di 3 nomor, yakni bergu putra, double putra, dan putri. Pihaknya pun menargetkan untuk meraih medali pada perhelatan PON tersebut. Sementara pemusatan latihan jelang PON saat ini sudah memasuki program latihan prakompetisi. Para pelatih akan menguji dan mengevaluasi mulai dari fisik, teknik, serta taktik permainan. Menurut pelatih ada beberapa aspek yang masih harus ditangani dan dimantapkan, utamanya pada teknik dan mental atlet. Persiapan kita sudah masuk pada prakompetisi, di mana prakompetisi ini adalah bagaimana menguji dan mengevaluasi daripada hasil latihan baik fisik, teknik maupun taktik kita. Ya, ada beberapa hal yang memang harus kita ikuti di masa beberapa minggu ini, ya dalam meso pelatihan kita itu ada beberapa yang harus kita ikuti. Utamanya adalah dari sisi taktik dan mental. Sesuai jadwal PB PON, rencananya atlet sepak takraw Sultra akan berangkat pada 23 September.
cabur sepak takraw mulai dipertandingkan pada 27 September 2021 di Gedung Trikora Universitas Cendrawasih, Kota Jayapura, Papua, yang akan diikuti oleh 20 provinsi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Lebih dari 5 miliar vaksin kini telah diberikan secara global dan hampir 75% diantaranya hanya ada di 10 negara. Beberapa negara sekarang meluncurkan dosis booster untuk orang yang telah divaksinasi penuh. Ketika jutaan orang di seluruh dunia bahkan belum menerima dosis pertama mereka, karenanya WHO menyerukan moratorium booster setidaknya sampai akhir bulan ini. WHO serukan moratorium suntikan booster. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan agar negara-negara yang memiliki dosis cadangan vaksin COVID-19 tidak menggunakannya untuk suntikan booster bagi penduduknya yang telah mendapatkan vaksin lengkap. WHO meminta agar dosis cadangan itu disumbangkan melalui COVAX atau inisiatif lain yang bertujuan untuk berbagi dosis dengan negara-negara miskin karena prioritasnya adalah memastikan populasi global divaksinasi. Berbicara di Berlin pada pembukaan Pusat Intelijen Epidemi Baru, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak negara-negara dengan vaksin cadangan yang tersedia rela berbagi dengan negara lain yang lebih membutuhkan. More than 5 billion vaccines have now been administered globally, and almost 75% of them have been in just 10 countries. In low-income countries, most of which are in Africa, less than 2% of the adults are fully vaccinated, compared with almost 50% in high-income countries. Some countries are now rolling out booster doses to fully vaccinated people, when millions of people around the world have not even received their first dose. That's why I have called for a moratorium on boosters, at least until the end of this month. Indonesia kembali terima 1.195.740 dosis vaksin Pfizer pada Kamis 2 September 2021. Indonesia kembali kedatangan vaksin virus corona COVID-19 produksi perusahaan farmasi asal Amerika Serikat Pfizer pada Kamis 2 September di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebanyak 1.195.740 dosis vaksin Pfizer dalam bentuk jadi itu pun siap didistribusikan ke berbagai wilayah. Kedatangan vaksin Pfizer ini merupakan yang kedua tiba di Indonesia. Sebelumnya, pada 19 Agustus lalu, Indonesia telah menerima sebanyak 1.560.780 dosis vaksin Pfizer perdana. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono di Jakarta mengungkapkan, dengan adanya penambahan jumlah vaksin itu diharapkan dapat memenuhi target vaksinasi sebanyak 2, juta dosis suntikan per harinya. Jadi percepatan vaksinasi sudah sedemikian rupa sehingga kita makin lama makin punya pengalaman untuk melaksanakan vaksinasi ini lebih cepat. Sehingga kita targetkan dalam waktu bulan di September ke depan kita bisa mencapai 2,3 juta dosis suntikan per hari. Lebih lanjut, Dante menuturkan secara akumulasi Kementerian Kesehatan telah menerima 220 juta total dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dan jadi. Namun khusus untuk vaksin Pfizer, Indonesia setidaknya akan mendapatkan sekitar 54,6 juta dosis. Sehingga jumlah vaksin Pfizer yang telah diterima oleh Indonesia adalah sekitar 2,7 juta dosis vaksin Pfizer. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Satuan Tugas Operasi Namangkawi berhasil menangkap pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB bernama Ananias Yalak alias Senatsol di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua. Senatsol diketahui menjadi daftar pencarian orang di sejumlah kasus kekerasan di wilayah Yahukimo, Papua. Satuan Tugas Operasi Namangkawi bersama Polres Yahukimo berhasil menangkap salah seorang pimpinan kelompok kriminal bersenjata bernama Ananias Yalak alias Senatsol yang merupakan mantan anggota TNI Angkatan Darat.
Penangkapan dilakukan Kamis 2 September sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur di Jalan Samaru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Kombes Pol Faisal Ramadhani mengatakan, saat ditangkap Senatsol sempat melakukan aksi perlawanan sehingga aparat terpaksa menembak kakinya di sebelah kanan. Penangkapan terhadap salah satu DPO yang ada di Yahukimo, di mana yang bersangkutan ini sekurang-kurangnya terlibat pada 4. Dia mencoba untuk melakukan perlawanan sehingga harus kita lumpuhkan. Di kaki? Ya, di kakinya. Akan digeser dari Yahukimo menuju Jayapura. Tentunya nanti kita lakukan pengecekan dan lainnya, kemudian kita akan lakukan penahanan. Diketahui Senatsol melakukan beberapa aksi kekerasan di wilayah Yahukimo, salah satunya pembunuhan staf KPUD Yahukimo atas nama Henry Jovinski pada 1 Agustus 2020 lalu. Menurut Direskrimum Polda Papua, ada 3 pimpinan KKB di Yahukimo, salah satunya Senatsol, sementara 2 rekan lainnya adalah Tenius Guijangge dan Tamianus Magayang. Aparat gabungan TNI Polri tengah melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata lainnya yang hingga kini masih melakukan aksi penembakan. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berita selanjutnya, penyelenggaraan Pekan Olahraga atau PON 20 Papua diyakini dapat menggerakkan perekonomian melalui peningkatan promosi usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Mas Duki, dalam diskusi daring. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Teten Mas Duki menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua akan menggerakkan perekonomian meski di masa pandemi COVID-19. Hal ini ia sampaikan dalam acara diskusi PON Gerakan UMKM dan Wisata Papua yang disiarkan secara daring pada Kamis 2 September. Menkop UKM mengatakan dengan diselenggarakannya PON ke-20 ini akan memberikan keuntungan terhadap para pelaku usaha mikro, serta juga menjadi ajang promosi bagi UMKM di Papua. Ini akan banyak UMKM yang diuntungkan, antara lain misalnya pemilik penginapan, penjual merchandise, makanan dan minuman, pengrajin, dan lain-lain. Karena itu ini yang sektor-sektor ini yang kita sudah kerjasamakan dengan pemerintah daerah untuk kita siapkan dengan. Menkop UKM juga menyampaikan dalam upaya meningkatkan potensi UMKM di Papua, kementerian yang dipimpinnya telah berkomitmen menerapkan kebijakan penguatan koperasi, dengan demikian para pelaku usaha mendapatkan akses lebih mudah dalam membangun usahanya. Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM juga sudah melakukan pelatihan vokasional, perkoperasian, dan ekspor-impor dalam meningkatkan kapasitas UMKM dan koperasi di Papua. Dari Jakarta, tim Kantor Berita Antara mewartakan. Toko permen Ritmer menjual donat berisi jarum suntik di Garching dekat Munich, di mana jarum suntik yang berisi berbagai bahan manis dalam permainan vaksinasi massal donat mereka. Pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup kesempatan kita pada hari ini. Saya Zakia Audenogi Kalista pamit undur diri. Toko roti ini sedang memvaksinasi donatnya dengan rasa yang diisi dari jarum suntik. Menyuntikkan rasa manis ke dalam krisis kesehatan. Also grundsätzlich ist ja dieses Jahr, dass eigentlich Fasching ja eigentlich an sich ausfällt, aber natürlich die Krapfen gibt es trotzdem beim Riedmeier und mit dem letzten Krapfen wollen wir auch den Leuten ein bisschen gute Laune impfen. Die Schluckimpfung, das Besondere darin, wir haben oben einen Zitronen-Ingwer-Shot, da kriegt man erstmal das Impfgesicht und danach kräftig in den Krapfen reinbeißen und eine Passionsfrucht-Kokos-Chia-Füllung überrascht euch dann und bringt das Lächeln ins Gesicht. Jangan lewatkan liputan informasi dari berbagai daerah dalam Beranda Informasi Hadir untuk Negeri
LDS TV Lampung bekerja sama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Indonesia Barat.